Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Canas. Ya sobat semuanya, sebelum maghrib kita ambil satu video yang menarik ya. Pernyataan Mas Hinton kalau JKW mau jegal Anies ya sudah dianaskan. Maksudnya apa ya? Sudah dianaskan itu maksudnya dijadikan tersangka korupsi lalu dihukum. Kalau begitu betul dong, Anas cuma rekayasa, bukan sebuah tindak pidana yang murni. Marah KPK. Karena pada waktu itu yang meng-KPK-kan, yang memproseskan KPK zaman Bambang Wijoyanto. Coba kita lihat ya. Jangan sampai kemudian ada bahasa dianaskan itu seolah-olah dijadikan korban politik. Oke, coba kita baca dan kemudian kita analisis. Mas Hinton, kalau Jokowi berniat jegal Anies sudah dianaskan. Oke, politikus PDIP Mas Hinton Pasaribu tak sepakat dengan anggapan adanya upaya istana atau presiden. Kita matikan dulu ya. Oke, tak sepakat upayaan presiden ya untuk menjegal Anies Baswedan sebagai capres 2024. Menurut Mas Hinton, jika Anies memang berniat dijegal, maka pasti sudah terjerat kasus hukum. Kalau sudah terjerat, sudah dijerat ya. Saya sampaikan bukan untuk bantah, tapi kalau dikatakan tentang kekuatan akan jegal Anies, nah, hukum bisa digunakan instrumen hukum disebut tadi. Kalau Pak Jokowi ingin gunakan instrumen hukum untuk lawan kompetitor, menurut saya Anies itu sudah dianaskan seperti Anas Urbaningrum, kata Mas Hinton dalam diskusi kedai kopi bertajuk OTW 2024, adu ampuh rencana istana versus rencana rakyat. Kalau kita dengar pernyataan Bung Anas kan konsisten mengaku korban kekuasaan, artinya bisa diperlakukan seperti itu. Ini kan enggak. Kalau mau dia Jokowi lakukan, tapi kan konyol kalau dilakukan. Kita pun enggak setuju. Oke. Anas merupakan politikus yang baru saja keluar dari penjara beberapa waktu lalu. Ia menjalani masa tahanan karena kasus korupsi. Selain itu Mas Hinton memandang Anies juga belum resmi dicalonkan dan dapat tiket parpol maju capres. Menurutnya baru PDIP yang punya capres sekaligus tiket mencalonkan presiden, ya ini punya 20% kursi DPR di Senayan. Tahapan di KPU juga belum, masih penjajakan parpol, lalu katanya akan jegal. Jegal apanya? Yang definitif hari ini baru Mas Ganjar sebagai baca pres. Nah, dikatakan umpama Mas Anies akan dijegal, koalisinya pernah nggak pasang gambar Bang Anies? Itu masih cair kok. Terus kita digiring Anies dijegal, ujar dia. PKS Demokrat pernah pasang foto capres Anies? Nggak pernah, cuma Nasdem aja yang terang-terangan. Kalau di antara tiga partai nggak ada kecocokan cawapres lalu bubar lantas mau disalahkan istana. Itu makanya prematur, tandas dia. Oke, nanti kita... Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana meyakini Presiden Jokowi punya sejumlah manuver untuk menggagalkan Anies Baswedan maju jadi capres 2024. Denny memandang Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto dan menolak Anies sebagai capres 2024. Salah satunya upaya penjegalan yang dimaksud yakni membiarkan Kepala Staf Kepresidenan RI Muldoko melakukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung terkait Partai Demokrat. Oke. Apa yang ingin saya garis bawahi dari pernyataan Mas Hinton tersebut? Satu ya, seolah-olah Mas Hinton mengatakan bahwa Anas Urbaningrum itu korban kriminalisasi, korban politik. Kalau saya mengatakan ya rasanya enggak lah. Karena proven, terbukti kalau dia melakukan tindak pidana korupsi. Seperti misalnya Angelina Sondak yang mengakui kalau dia memang menerima suap. Nah, bedanya adalah terutama koruptor laki-laki biasanya dia tidak mengakui, mengatakan korban politik lah dan lain sebagainya. Padahal intinya adalah ya sederhana.
segala harta, segala kekayaan, segala resources berasal dari mana? Kalau tidak gratifikasi, ya main proyek kan begitu. Tapi kan itu barang yang sudah selesai, barang yang sudah lewat. Kita nggak usah lagi permasalahkan. Tapi kalau dikatakan bahwa dianaskan itu dikriminalisasi, itu takutnya nanti mislead. Walaupun saya persilahkanlah misalnya Anas mau ngajak debat dengan KPK, dengan Abraham Samad, dengan Bambang Wijoyanto, atau dengan SBY, AHY sekalipun. Tetapi intinya adalah itu adalah kasus pidana yang terbukti mulai dari tingkat pertama, kedua, ketiga sampai peninjauan kembali. Oke, itu satu hal. Yang kedua, apa yang dikatakan Masinton itu iya dan tidak. Iyanya begini, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa tiga partai ini akan tetap kompak mencalonkan Anies Baswedan. Saya pernah mendengar misalnya pernyataan yang keras. Misal ya, kalau ada yang menganalisis, kalau ini bukan saya dengar, ada yang menganalisis kalau tidak menjadi wakil presiden ya ngapain, buat apa Demokrat mendukung Anies, misalnya begitu. Atau misalnya kalau AHY yang menjadi wapres, Nasdem akan mundur. Atau misalnya PKS mulai gosok-gosok Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno untuk dalam tanda kutip tentunya menggagalkan AHY menjadi cawapres terkuat. Ya. Nah, dari situ saja sebenarnya ya ada potensi untuk tidak menjadi calon Anies Baswedan karena perpecahan partai itu sendiri. Walaupun mereka sudah diikat dengan nota kesepahaman. Ya. Tapi makanya dalam konteks ini benar apa yang dikatakan Mas Hinton, belum tentu. Tapi kalau belum tentunya begini orang bisa terima. Artinya kita hanya mengatakan memang sontoloyo itu partai politik. Membohongi masyarakat itu partai politik, membohongi relawan Anies. Tapi kalau seandainya permainannya itu adalah karena Demokrat dicopet Muldoko dan kita tahu sebelumnya sudah 16 kali kalah tiba-tiba di ujungnya menang, kan itu persoalan. Persoalan lain adalah kasus ini bisa digantung sampai menjelang pendaftaran. Agar kenapa? Agar mengganggu persiapan Anies Baswedan. Sebagai contoh misalnya partai-partai politik, relawan kan nunggu kira-kira Demokrat ini akan dicopet atau enggak kalau menurut istilah Denny Indrayana. Kalau dicopet kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau bikin apapun ya harus menunggu ini. Nah ini tidak fair, ini sudah unfair competition karena orang lain terhalang untuk melakukan persiapan. Gitu ya. Jadi sobat RH sekalian, apa yang disampaikan Mas Hinton itu terakhir ya, ini sudah maghrib ya. Terakhir, kalau misalnya kita bicara mengenai Anies dijadikan tersangka dan lain, ini hukum seperti main-main. Jadi tersangka dan tidak jadi tersangka kok bisa bergantung pada Presiden Jokowi. Seperti Anas misalnya, jadi tersangka dan tidak tersangka tergantung SBY. Kalau memang korupsi, ya dan itu proven, informasi bisa dapat dari mana saja. Seperti halnya Anies, kalau memang betul-betul korupsi, tentu tidak ada halangan untuk menjadikan dia tersangka. Dan kita juga tidak mau ada calon presiden yang korup. Tapi kalau tidak korupsi dibuat-buat, nah itu yang jadi persoalan. Seperti dalam kasus Formula E, di mana terjadi konflik internal yang luar biasa, pimpinan ngotot ingin menersangkakan Anies, sementara pihak yang paham di lapangan mengatakan belum bisa, nggak ada bukti, gitu dan lain sebagainya. Sobat RH sekalian, itu ya yang bisa saya komentari. Karena sudah maghrib, maka kemudian for the time being nanti kita akan lanjutkan dengan isu-isu lainnya. Yang jelas ya kita tetap harus menjadi yang cerdas dan terdepan dalam memahami persoalan-persoalan bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.